Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sistia Ainun Lubis dari kelompok 10 dengan NIM 1804582. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kurikulum mata pelajaran geografi di India. Ini merupakan tugas dari mata kuliah telaah kurikulum dan juga konteks geografi. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai kurikulum geografi di India itu, ada baiknya kita mengetahui sedikit saja tentang gimana sih India itu. Baiklah teman-teman, India adalah suatu negara yang berada di kawasan Asia Selatan dengan luas daerahnya mencapai 3.287.263 km persegi. India merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Selatan yang memiliki kemegahan budaya. Yang ini kemegahan budaya India ini mampu menyaingi kemegahan budaya di Cina, seperti dalam bidang kesusastraan, seni, dan juga dalam bidang arsitektur. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian, nutrisi, obat-obatan, dan industri oleh para pendidik di India harus berhubungan dengan pendidikan dan juga dengan modernisasi. Geografi sebagai mata pelajaran sekolah diperkenalkan oleh Inggris pada awal abad ke-20. Setelah itu, geografi mengalami beberapa perubahan dan semakin berkembang seiring dengan sejarah pendidikan yang berkembang di India. Nah, namun perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum Inggris memperkenalkan geografi di India itu, sebenarnya geografi telah ada di India sebelum Inggris memperkenalkannya. Hanya saja, sebelum diperkenalkan oleh Inggris, India masih hanya sebatas geografi di India masih hanya sebatas pengenalan awal saja, belum terlalu mencakup ke pendidikan yang formalnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai situasi kurikulum mata pelajaran geografi di India. Nah, di India, subjek geografi diperkenalkan oleh pemerintah Inggris pada awal abad ke-20 dan juga sebagai subjek sistematis. Setelah itu, lebih banyak perubahan dari waktu ke waktu. Geografi diadopsi dari mata pelajaran wajib studi ilmiah di tingkat sekolah pada paruh abad ke-19. Ini merupakan pendapat dari ahli Kumar pada tahun 2005. The British Empire memperkenalkan geografi di India selama periode ini dengan pemahaman yang jelas bahwa geografi memiliki nilai simbolis dan juga memiliki nilai praktis. Selanjutnya, reformasi kurikulum baru-baru ini di India telah sangat mempengaruhi kedudukan geografi di sekolah-sekolah pada negara itu. Nah, pengajaran geografi dalam kerangka NCERT difokuskan pada pengembangan pengetahuan geografis, keterampilan, sikap, dan juga nilai di antara anak-anak. Dalam pengertian ini, meskipun geografi merupakan bagian dari ilmu sosial, pengajarannya sesuai dengan semangat dan filosofi disiplin tersebut. Silabus geografi mencakup mata pelajaran seperti geografi di India serta geografi di dunia. Jadi, mata pelajaran geografi sudah dimasukkan ke berbagai jenjang sekolah di negara India. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan mata pelajaran geografi di India. Di India sendiri memiliki 6 tujuan mata pelajaran geografi ini diajarkan di sekolah-sekolah yang berada di India. Tujuan yang pertama, membiasakan diri dengan istilah, konsep utama, dan juga prinsip-prinsip dasar geografi. Karena ini merupakan landasan kita dalam mempelajari geografi. Jika kita tidak terbiasa dengan istilah ataupun konsep-konsep geografi, maka untuk mempelajari tingkatan-tingkatan geografi yang selanjutnya akan mengalami kesulitan. Yang kedua itu, mencari, mengenali, dan memahami proses serta pola pengaturan spasial alami, serta fitur dan fenomena manusia di permukaan bumi ini. Nah, untuk tujuan yang ketiga, menerapkan pengetahuan geografis dan metode penyelidikan terhadap situasi ataupun masalah baru di tingkat yang berbeda lokal, regional, nasional, maupun di tingkat global. Yang keempat itu, memahami dan menganalisis hubungan antar lingkungan fisik dan juga antar lingkungan fisik dan manusia, serta dampak dari hubungan tersebut. Dan juga tujuan yang kelima itu, mengembangkan keterampilan geografis yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data ataupun informasi
juga penyusunan laporan termasuk penyusunan laporan peta dan grafik, serta penggunaan komputer sebanyak mungkin. Yang keenam itu, memanfaatkan pengetahuan geografis dalam memahami isu-isu yang menyangkut masyarakat seperti masalah lingkungan, kekhawatiran sosial ekonomi, gender, dan menjadi bertanggung jawab dan juga efektif atas anggota komunitas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi dalam mata pelajaran geografi di India. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya telah kita bahas, di India itu tentu memiliki jenjang-jenjang pembahasan materi dalam mata pelajaran geografi. Ini akan disesuaikan dengan tingkat jenjang pendidikan dari anak-anak, mulai dari tingkat SD sampai tingkat menengah atas. Nah, untuk tingkat yang utama ataupun yang pertama, itu akan membahas mengenai studi lingkungan. Untuk detailnya akan membahas mengenai perkenalan bumi. Jadi pada yang pertama ini hanya membahas mengenai lingkungan bumi saja. Ini membahas seperti bumi di dasar-dasarnya ataupun hanya sekilas mengenai bumi. Nah, untuk tingkatan yang kedua, itu pada primer atas, akan membahas lebih dalam lagi mengenai bumi itu. Contohnya, habitat manusia dan juga lingkungan, sumber daya alam, dan pengembangannya. Nah, di sini telah dipelajari mengenai posisi bumi di tata surya, yang ini berarti mempelajari mengenai tata surya, bola dunia, fitur relief negara, dan juga dunia. Di sini juga pada tingkat 2 ini akan membahas mengenai tumbuhan, satwa liar, lingkungan manusia, dan sebagainya. Nah, pada tingkatan yang ketiga, itu disebut dengan tingkatan sekunder. Nah, di sini lebih dalam lagi membahas mengenai bumi itu. Itu membahas mengenai seperti lokasi, geografi, iklim, dan lebih tepatnya ini membahas ataupun mencakup mengenai India dan rakyatnya, sumber daya dan perkembangannya, serta dasar geografi India. Itu terbagi menjadi lingkungan fisik dan juga lingkungan sumber daya air. Yang keempat, itu dibagi menjadi tingkatan sekolah menengah atas. Nah, untuk tingkatan sekolah menengah atas ini, itu membahas mengenai dasar-dasar geografi di India. Ini masih sama, masih berkaitan dengan pada tingkatan ketiga, yakni membahas mengenai lingkungan fisik dan sumber daya air. Tetapi pembahasannya pada tingkatan keempat ini akan lebih dalam lagi. Selanjutnya pada tingkatan keempat ini juga membahas mengenai permukiman manusia dan pengerjaan peta. Kemudian geografi dan kerja praktik yang terkait. Nah, yang terakhir itu membahas mengenai masyarakat India. Yang dibahas itu mengenai lokasi India, fisiografi iklim, orang-orang di India, data pemetaan, dan juga data penduduk dari India itu sendiri. Nah, dari sini bisa kita lihat jenjang-jenjang ataupun tingkatan-tingkatan pembahasan mata pelajaran geografi di India, mulai dari tingkatan dasar hingga tingkatan tertinggi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aktivitas pembelajaran geografi di India. Geografi adalah mata pelajaran wajib sekolah sudah ada di India sebelum Britania Raya. Tetapi untuk pendidikan formal geografi sebagai program studi terbentuk pada awal abad ke-20 di bawah pengawasan Inggris. Ini seperti yang telah kita terangkan tadi bahwa sebenarnya di India itu mata pelajaran geografi sudah ada sebelum Inggris memperkenalkan ataupun menjadikannya sebagai sebuah mata pelajaran yang formal. Nah, tujuan pengenalan geografi sampai batas tertentu berakar pada perdagangan dan juga kepentingan bisnis. Itu adalah tujuan geografi ketika masa India sebelum Britania Raya. Selanjutnya, kurikulum nasional India pada dasarnya adalah mata pelajaran. Jadi, silabus geografi terencana dengan sendirinya seperti mata pelajaran ilmu sosial lainnya. Di India, setelah kemerdekaan, geografi maju dengan berbagai aspek seperti kemiskinan, populasi, buta huruf, dan pembangunan ekonomi di alam. Informasi geografis juga mulai di seluruh Komisi Perencanaan India karena keseimbangan pembangunan. Penekanan utama geografi di sini adalah sebagai geografi regional dan juga geografi ekonomi daripada geografi fisik. Jadi teman-teman, di India itu pada awal abad ke-20
hanya lebih menekankan untuk mempelajari mengenai geografi regional dan juga geografi ekonomi daripada menekankan mengenai geografi fisik. Kenapa demikian? Karena tujuan awal pengenalan geografi di India itu kan hanya pada konteks perdagangan dan juga kepentingan bisnis. Jadi makanya para orang-orang yang masukkan mata pelajaran geografi ke India itu lebih menekankan pada aspek regional dan juga pada aspek ekonomi. Selanjutnya, kurikulum pembelajaran geografi di India. Ini masih melanjutkan mengenai yang tadi. Geografi adalah mata pelajaran wajib di sekolah di India. Siswa diharapkan bisa memahami beberapa keterampilan yang meliputi geografi fisik, regional, dan juga ekonomi. Dan yang terpenting untuk mengetahui detail negara India, negara bagian, sungai-sungai, bukit-bukit, gunung, dataran tinggi, fenomena budaya dan proses sosial juga lain-lainnya, baik di negara India maupun di negara lain yang ada di dunia. Geografi regional dan ekonomi merupakan konsentrasi utama tanpa kedalaman. Di jenjang sekolah dasar atas, geografi dunia mulai memuat suatu negara ke negara yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tingkatan-tingkatan kurikulum ataupun perubahan-perubahan kurikulum pembelajaran geografi di India. Pada awalnya, pada tahun 1999, terjadi perubahan besar pada kurikulum geografi. Pertama, memperkenalkan studi lingkungan pada tahap primer. Nah, yang kedua, memasukkan geografi ekonomi dan regional dengan konteks India. Dan yang ketiga itu, beberapa pekerjaan praktis seperti JIS, pemetaan komputer, penginderaan jauh, dan manajemen bencana telah diperkenalkan pada tahun 1999 ini. Perlu teman-teman ketahui, kenapa pada tahun 1999 ini lebih diperkenalkan lagi. Karena menurut yang saya baca, di India siswa-siswanya sangat menghindari aspek peta, pemetaan, dan juga mengenai JIS dan sebagainya karena mereka sangat tidak menyukai pembelajaran geografi di bidang peta dan juga pemetaan. Sedangkan pada tahun 2000, kurikulum geografi regional geografi nasional di India berubah kembali, merupakan bentuk baru dalam geografi yang memasukkan masalah tingkat regional, negara bagian, dan juga global untuk pembelajaran geografi. Buku geografi baru dikeluarkan dan silabus terancang oleh NCERT. Nah, pada tahun 2000 berarti baru dikeluarkan buku mengenai mata pelajaran geografi. Selanjutnya, kita akan membahas ataupun mengevaluasi pembelajaran geografi di India. Kan tadi ada perubahan-perubahan kurikulum. Ini ada 2 kali perubahan kurikulum pada tahun 1999 dan juga pada tahun 2000. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perubahan yang sangat penting pada kurikulum tahun 1999 di India. Perubahan itu mencakup 3 aspek. Aspek yang pertama, dasar pemikiran untuk mengajar ilmu sosial diubah dari pendekatan disipliner menjadi pendekatan terintegrasi secara sistematis. Pada tahap sekolah dasar, anak-anak diperkenalkan ke studi lingkungan. Pada geografi tahap primer atas, menargetkan untuk mengembangkan pemahaman tentang bumi sebagai habitat manusia, sumber daya alam, dan manusia dan juga serta potensinya. Nah, untuk perubahan yang kedua itu, geografi wilayah dan dunia dideskripsi digantikan oleh kekhawatiran yang muncul berdasarkan penyelidikan sebagai masukan seperti studi lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan manajemen bencana, serta pendidikan bersama dengan India sebagai tema dan dalam konteks global. Yang ketiga itu, untuk membuat kejuruan geografi menarik bagi siswa, pemetaan komputer, sistem informasi geografis atau yang sering kita kenal dengan SIG, penanggulangan bencana, dan lain-lain, dimasukkan ke dalam silabus geografi di tingkat menengah atas daripada melanjutkan dengan teori Davisian tentang siklus erosi atau survei meja pesawat. Jadi untuk pembelajaran mengenai peta pemetaan ataupun SIG itu pada tahun 1999, itu dimasukkan ke dalam pembelajaran tingkat menengah atas ataupun tingkat SMA-nya kalau berada di Indonesia.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran geografi di India pada kurikulum nasional tahun 2020. Nah, perubahan kurikulum nasional tahun 2000 ini tentu bertujuan untuk memasukkan keprihatinan dan isu-isu yang muncul di tingkat global, nasional, dan juga di tingkat lokal dalam parameter pengajaran geografi. Tapi alasannya juga dengan sangat jelas menyatakan bahwa menanamkan pada murid nilai-nilai tertentu yang diabadikan dalam konstitusi India. Nah, mata pelajaran geografi umumnya sangat luas yang berhubungan dengan mata pelajaran lainnya. Di India, subjek geografi didominasi oleh fenomena distribusi spasial. Ini adalah bagian dari sains karena ia merancang berbagai deskripsi ilmiah, tapi mengajar geografi sebagai bagian dari guru ilmu sosial. Geografi pengajaran sebagai peran utama dalam pendidikan India. Tetapi mengajar mata pelajaran geografi memiliki banyak kendala. Jadi teman-teman di India itu pembelajaran geografi tidak berlangsung mulus, tetapi memiliki beberapa kendala dalam pengajaran mata pelajaran geografis itu sendiri. Nah, di India, geografi hanya sekedar pemahaman, tetapi harus menggunakan teknik praktis dengan ciri nasional dan internasional. Di tingkat sekolah, seorang siswa mencapai pengetahuan yang tajam tentang geografi. Di sisi lain, guru geografi sama lambannya dalam mempelajari informasi geografi dan sebagian besar guru belum memiliki pengetahuan yang lengkap tentang mata pelajaran geografi. Jadi teman-teman, di India itu kendalanya terletak pada gurunya, salah satunya. Kemudian kendala pembelajaran geografi yang lainnya terletak pada fasilitas-fasilitas pembelajaran geografi. Bisa kita lihat, untuk buku pelajaran saja baru dikeluarkan pada tahun 2000. Itu adalah buku pertama geografi yang ada di India. Bisa teman-teman bayangkan betapa minim akses masyarakat pada zaman itu untuk bisa mendapatkan informasi ataupun ilmu mengenai pembelajaran geografi. Sedangkan saat ini, sebagian besar guru geografi yang mengajar itu basicnya bukanlah guru geografi, tetapi guru mata pelajaran ilmu sosial. Semoga India kedepannya bisa lebih maju lagi dalam pembelajaran geografi. Tetapi kita harus bisa mengapresiasi juga untuk pembelajaran geografi di India ini. Kenapa teman-teman? Karena di India pembelajaran geografi telah dikenalkan mulai dari jenjang pendidikan terendah, yakni pada jenjang pendidikan sekolah dasar, hingga jenjang pendidikan tingkat menengah atas ataupun tingkat SMA. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Sisti Aidun Lubis dari kelompok 10. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.